dari tempat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita dari tempat ini karena memang Tuhan begitu sungguh sangat baik untuk setiap kita. Mari sama-sama kita mau bersatu dulu sebentar. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur, rasa hormat kita kepada Tuhan. Banyak Tuhan yang Kau lakukan dan perbuat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sungguh luar biasa di setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami. Kau selalu menopang kami, Kau selalu menyertai kami. Kami mau menaikkan rasa syukur dan hormat kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Kami mau berterima kasih. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan sampai saat ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur. Kami naikkan sembah hanya bagi-Mu.
saya mau sapa sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Sekali lagi saya mau lihat yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Boleh salam kanan kiri depan belakang, mau katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau berkuasa, Engkau percaya. Haleluya. Sama-sama saudara berkata. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Engkau kubu bertahan kami. Engkau benteng kekuatan kami. Sama-sama dengan kita. Brother and sister, kita mau katakan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti
dan kebaikan Tuhan. Bulan Juni kemarin Tuhan perkenankan saya untuk merilis satu single rohani. Semua karena kebaikan Tuhan. Lagu ini bercerita tentang di setiap musim hidup kita Tuhan pasti selalu ada. Tuhan gak pernah berubah. Tuhan selalu tolong. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengarkan. Lagu ini berjudul Kebaikanmu Menyertaiku. Karena saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Ku bersyukur
Dengan syukur kami Shikiana Ranamo Hinaya Ranama Sandiya Kuriana Takayana Yaranamaya So limpah dengan syukur kami limpah Kami datang dengan limpah syukur Tuhan. Sekalipun dunia bisa bergoncang dengan segala yang ada di dalamnya, tidak ada yang pernah pasti di dalam dunia ini. Tetapi kami punya Tuhan yang bisa memastikan perjalanan hidup kami. Ubah hidup kami Tuhan setiap kali kami berjumpa dengan Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Karena waktu hidup kami berubah, maka situasi, kondisi itu juga pasti berubah. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami yang sementara ini sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Sehingga apa saja yang kami doakan, sehingga apa saja yang kami rindukan, kami percaya doa itu bisa mengubah sesuatu. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan akan hiburkan, yang terikat Tuhan akan merdekakan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Pulang dari tempat ini, kami akan mengalami sukacita, kami akan mengalami sorak-sorai, karena Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang terus mau mengasihi Tuhan sama-sama dengan kuat kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk semua dalam hadirat Tuhan. Shalom. Wah kurang mantap, shalom. Kasih tahu kanan kiri keren kamu. Nah saya hari ini saudara mau sharing di ibadah ini, saya berikan judul kuasa doa yang mengubahkan. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen, kita berharap semua doa kita terkabul. Setuju saudara? Saudara semua kita kalau berdoa pengen selalu ada jawabannya. Karena itulah esensi dari doa. Sehingga setiap kali kita berdoa kita tanya, gimana jawabannya ya? Setiap kali kita berdoa kita selalu tanya, gimana ya hasil endingnya ya? Nah hari ini Tuhan mau ajari kita bagaimana kuasa doa yang mengubahkan. Bukan karena kalimatnya, tetapi doa merupakan sebuah hubungan atau kehidupan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya ingin mulai dengan satu ayat yang mungkin saudara dan Bapak Ibu, teman-teman sudah sering baca ayat ini. Yakobus 5 ayat 16, bagian yang B. Nah, mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Yuk kita sama-sama siap semua, 1, 2, 3, come on. Doa orang yang benar. Sekali lagi dengan suara kuat, 1, 2, 3. Doa orang yang benar. Saudara garis bawahi kata ini, bukan doa dengan kalimat yang benar, bukan doa sekedar orang Kristen yang biasa. Tetapi Alkitab berkata, doa orang yang apa saudara? Benar. Bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengharapkan sebuah jawaban doa yang begitu esensi. Kita mengharapkan sebuah jawaban doa yang spektakuler. Wow, kita pengen setiap kali kita mendengar kesaksian orang, kita bisa berkata, wow, doanya luar biasa mendapat jawaban itu. Tapi Tuhan memulai dengan satu kata yang menarik. Bahwa kuasa doa yang bisa mengubahkan selalu dimulai dengan orangnya yang benar. Saudaranya yang benar. Pribadinya dulu yang mau diubah. Kok gak ada yang amin? Seringkali kita pengen kondisinya yang berubah. Seringkali kita pengen langsung penyakit kita yang disembuhkan. Seringkali kita berharap langsung pekerjaan baru terbuka. Kita langsung berharap pelayanan yang terbuka lagi. Tetapi sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu, Tuhan ingin, katakan Tuhan ingin. Yang keras 1, 2, 3 katakan Tuhan ingin.
Tuhan ingin saudara dan saya menjadi pribadi yang benar, hidup yang benar. Yang setuju katakan. Karena yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan jawab, bukan kalimatnya, bukan puisi doanya, bukan asal klaim-klaim janji firman Tuhan. Karena dia bukan perusahaan asuransi, dia Tuhan yang pasti dan selalu menggenapi janjinya. Persoalannya, sudahkah saya dan saudara siap dan makin hari kita mau makin diubah menjadi pribadi yang lebih benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Nanti saudara Bapak Ibu bisa baca, teman-teman bisa baca. Satu kali Yakub ini habis stres berat. Kenapa saudara? Dia kerja di Laban, saudara bertahun-tahun 20 tahun, saudara dia ditipu 20 kali. Singkat cerita saudara, dia melarikan diri dari rumah Laban saudara. Di tengah jalan dia bertemu dengan kokonya. Siapa nama kokonya Yakub saudara? Esau. Saudara ingat persis Esau itu dibohongin saudara. Sama dia rebut hak kesulungannya sekalipun firman Tuhan berkata memang salahnya Esau. Tetapi dia tipu Esau saudara. Lalu di tengah perjalanan dia pulang kampung saudara. Dia harus ketemu Esau. Udah ditipu 20 kali, dikerjain sama pamannya sendiri. Pulang di tengah jalan ketemu Esau, takut, stres, galau, dia lemah. Dia sudah gak tahu lagi gimana harus dilakukan. Dia kasih semua hewan-hewannya sebagian yang bagus-bagus buat kokonya. Supaya dalam tanda petik kokonya gak marah-marah. Supaya kokonya gak bunuh dia. Dan singkat cerita Kejadian pasal 32, di tengah-tengah takut, di tengah-tengah rasa ditipu, di tengah-tengah rasa bangkrut, di tengah-tengah rasa dikejar-kejar orang, dia bergumul dengan Allah di Sungai Yabok. Nah saudara mesti ngerti ayat ini. Menarik buat saya ketika saya merenungkan ini. Waktu dia semalam-malaman bergumul dengan Allah. Nah Alkitab mencatat saudara, orang yang bergumul itu, saudara kalau dia tahu bahwa orang yang bergumul itu adalah pribadi Tuhan sendiri, saudara maka pasti Yakub gak akan berani saudara. Tapi karena dia nggak tahu semalam-malaman dia bergumul dengan orang itu. Alkitab berkata dia menang lawan orang itu. Saya pikir kok Allah bisa kalah ya. Sebenarnya bukan Tuhan yang kalah loh. Tuhan tuh selalu ngalah loh buat saudara. Loh serius loh. Kalau saudara mau adu-adu menang-menangan sama Tuhan, siapa saudara dan saya? Mana mungkin saudara dan saya orang berdosa bisa menghadap Tuhan. Saudara dan saya bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Enggak mungkin. Tapi kalau saudara dan saya hari ini bisa bersekutu dengan dia, saudara hari ini dan saya bisa diizinkan Tuhan bisa berdoa, itu karena kasih-Nya yang besar, karena tirai itu sudah terbelah lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kasih-Nya sedemikian rupa, yang percaya kasih-Nya Tuhan sama-sama katakan amin. Nah apa yang terjadi saudara? Saudara kalau jadi Yakub saudara, udah semuanya kalah, takut, bangkrut, ditipu orang. Dia bingung nih keluarganya mau diapain nih. Dia belum tahu tempat tinggal berikutnya. Saya percaya waktu dia berdoa, dia berharap Tuhan berkati aku. Bless me. Betul enggak saudara? Tapi hari itu saudara waktu dia ketemu dengan orang itu. Dan orang itu semalam-malaman pangkal, orang-orang itu dikalahkan oleh Yakub. Dan pribadi Allah itu memukul pangkal paha Yakub saudara. Sebagai tanda bahwa Yakub ini saudara tidak ada kekuatan apa-apa. Kalau dia bisa mengalahkan itu karena Tuhan itu ngalah. Kalau doamu dijawab itu karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kita hebat. Nah apa yang terjadi saudara? Yakub itu saudara berkata, siapa namamu? Tolong berkati aku. Kayaknya kalau saudara nggak baca kayaknya kurang etis ya. Kayaknya nggak enak. Coba buka sama-sama ya. Kejadian pasal 32. Saya ingin tunjukkan buat saudara, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketakutan saudara, apa yang Tuhan kerjakan kepada Yakub. Coba baca Kejadian pasal 32 ayat yang ke-27. Saudara perhatikan ayat ini, mulai dari ayat 27. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Jawabnya, Yakub. Ayat 28 saudara, semestinya Yakub berharap apa saudara? Kalau bisa segera doanya dijawab dong. Kalau bisa segera doanya diberkati gitu loh. Segera sesudah itu ada mujizat yang terjadi. Tetapi sebelum mujizat itu terjadi, ayat 28, baca dengan suara kuat, 1, 2, 3, ayo. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub,
tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau apa? Menang. Nah saudara kalau baca di ayat 29 saudara, Yakub ini kepo, mau balik tanya. Tapi apa yang terjadi saudara? Yuk baca 29, 1, 2, 3. Bertanya ialah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau lalu? Alkitab berkata apa saudara? Diberkatinya lah Yakub. Loh, saya itu sempat berpikir, kok aneh ya? Yakub ini saudara bergumul untuk bisa diberkati. Seharusnya pribadi orang itu alias Tuhan sendiri yang ketemu dengan Yakub bisa memberkati. Tetapi Tuhan gak ubah itu semua berkat. Kesulitan tuh gak langsung berubah jadi mujizat. Tapi poin yang penting adalah Tuhan gak ubah situasinya. Tapi Tuhan ubah si Yakub si penipu. Diganti namanya jadi siapa saudara? Israel. Bahkan nama Israel hari ini kalau ada di belahan dunia ini saudara, itu bukan lahir dari Abraham. Itu bukan lahir alias dari Ishak. Tapi lahir dari seorang nama yang namanya siapa? Yakub. Kadang-kadang kita menantikan berkat. Tetapi Tuhan ingin selalu ubah hidup kita. Pribadi saudara, supaya hidupmu jadi berkat. Saudara kalau Anda pengen, Pak saya pengen punya jodoh Pak, saya pengen punya pekerjaan, Pak saya pengen usaha saya maju Pak, saya pengen kuliah saya diberkati. Nomor satu sebelum Tuhan menjawab doamu yang panjang dan lebar itu, izinkan hidupmu berkata Tuhan ubah hidup saya. Karena kalau Yakub gak diubah, namanya tetap Yakub diberkati Tuhan. Saya tanya nipunya lebih banyak gak saudara? Oh bisa bahaya saudara. Tapi ketika diubah Tuhan, Yakub jadi Israel. Satu kali kelak dia akan melihat keturunan daripada Yakub dipakai Tuhan luar biasa. Doa yang sama hari ini, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Itulah saudara dan saya yang setuju, kita berikan tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Di Alkitab juga mencatat ada satu orang yang namanya Elia saudara. Nah Elia ini saudara waktu habis saudara dia bertempur atau dia memasang persembahan bersama-sama dia berperang melawan nabi-nabi Baal saudara. Maka dia ini kena dari intimidasi daripada Isabel, saudara. Isabel berkata, lihat kalau besok engkau gak mati di tanganku, lihat. Saudara apa yang terjadi? Elia ini kabur, saudara. Dan waktu dia pergi, saudara, ke Gunung Horeb, saudara. Dia itu masuk dalam satu gua dan dia berkata, Tuhan aku nih pengen mati. Saudara kira-kira kalau Anda menjadi Elia, terima ancaman bahwa nyawamu sebentar akan hilang. Apa yang kau pengen doamu dijawab? Pasti kau berpikir gini, kalau bisa segera Isabel itu dimusnahkan. Betul enggak saudara? Kalau bisa segera musuhnya dilenyapkan. Kalau bisa saudara itu musuhnya enggak ada lagi. Tapi kalau saudara membaca nanti dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 dan 5. Di tengah-tengah keterpurukan Elia. Tuhan enggak langsung jawab bunuh Isabel. Dia enggak langsung binasakan Isabel. Tapi Tuhan kasih makan duluan buat Elia. Perhatikan ini. Tuhan tuh sangat care loh buat sama kita semua. Tuhan tuh lebih peduli saudara daripada jawaban doamu. Yang setuju katakan amin. Tapi seringkali kita lebih care sama jawaban doa daripada perubahan hidup kita. Betul enggak? Seringkali kan gitu kan? Kita pengen doa kita ini jawab, entah kita mau hidupnya benar enggak benar terserah. Tapi Tuhan tuh lebih care, Tuhan tuh lebih perhatian sama dirimu, sama diriku. Lebih penting daripada sekedar jawaban doa. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan tuh care loh sama hidupmu. Kasih tahu beneran kanan kiri, Tuhan tuh care loh sama hidupmu. Kalau kitanya care sama apa? Jawabannya. Tapi Tuhan lebih care sama pribadinya. Nah saudara kalau saudara membaca Yohanes 8 ayat 32, maka jelas orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan itu akan merdekakan. Seorang yang namanya Soren Kierkegaard pernah berkata, doa tidak mengubah Tuhan untuk kita. Tetapi doa mengubah kita untuk Tuhan. Saya ulangi saudara. Saudara jangan pernah paksa Tuhan mengubah keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi. Jangan paksa Tuhan mengubah market. Jangan paksa Tuhan mengubah dolar. Tapi Tuhan mau mengubah saudara untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa yang kau doakan, Tuhan bisa lakukan breakthrough dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan. Sehingga orang yang hidup dalam kebenaran, maka kuasa doa itu akan nyata.
Karena kebenaran itu akan membuat saudara dan saya bisa melihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Saudara selalu bisa melihat. Kalau saudara menjadi pribadi yang benar, saudara firman itu pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, tetaplah di sisiku. Terus? Di dekatku Besertamu Tuhan, besertamu selamanya. Kalau orang itu hidup dalam kebenaran, firman Tuhan itu akan jadi terang dalam hidupnya. Sehingga kalau dia paham, dia ngerti itu saudara, yang dia doakan pasti tidak mungkin untuk keinginannya. Karena firman Tuhan ini jadi safety belt buat kita. Kan gak mungkin dong kalau saudara hidup dalam firman rencanamu pengen selingkuh. Gak mungkin dong. Gak mungkin dong kalau Anda dan saya hidup dalam firman rencanamu untuk korupsi. Gak mungkin dong. Sehingga ada orang pernah bertanya, kok kalau saya berdoa untuk bisnis saya, kira-kira Tuhan bisa memberkati gak? Saya tanya buat saudara, kalau saudara berdoa untuk bisnismu, kira-kira bisa gak Tuhan menjawab supaya bisnismu diberkati Tuhan? Yang keras, yang kencang. Bisa. Selama bisnismu dalam koridor firman, makanya hidupmu mesti diubah dulu. Kebenarannya mesti kau hidupi. Kalau kau hidup dalam kebenaran, sudah pasti waktu kau berdoa untuk bisnismu, rancangan itu datang dari Tuhan, maka waktu Anda berdoa, Tuhan berkati usaha ini. Bisa nggak Tuhan memberkati? Jawabannya bisa. Orang yang bisa hidup dalam kebenaran, dia selalu melihat bukan marketnya, tapi dia bisa melihat jauh yang ada di depan. Doa saya tahun ini dan tahun ke depan, tahun-tahun ke depan bukan tahun yang semakin mudah, tetapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Anda akan melihat, orang lain gak bisa lihat, saudara akan tetap bisa lihat. Karena firman itu terang dalam hidup saudara, dia terang akan menuntun hidup Anda. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita, lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Karena firman Tuhan yang saudara dan saya baca itu bisa melakukan apa saja. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran, dia bisa meyakini bukan cuma sekedar jawabannya, tapi dia yakin kalau aku hidup dalam firman ini, Tuhan bisa kerjakan apa saja. Satu kali dalam Kersel ada sebuah kesaksian yang menarik. Ada sepasang suami istri waktu dia mau menikah, saudara. Dia check up marriage. Apa itu namanya ya? Kalau suami istri mau check up untuk pernikahan itu apa nama istilahnya ya? Apa ya, check up marriage, apa ya namanya lah. Suami istri ini jadi dia check up dulu sebelum menikah, dicek semua dan didapati sang calon istrinya ini golongan darahnya tuh O negatif. Saya baru tahu kalau golongan darah O negatif itu kemungkinan punya anak itu sangat-sangat kecil sekali. Saudara, akhirnya dia melangsungkan pernikahan dan dia percaya kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan tetap bisa memberikan keturunan. Sekalipun golongan darah O negatif, itu tidak mudah untuk orang bisa punya keturunan. Saudara, tiap hari dia berdoa, Tuhan kasih kami keturunan. Tuhan kasih kami keturunan. Saudara, singkat cerita waktu dia berdoa itu, betul-betul istrinya itu mengandung, saudara. Enggak pakai lama, mengandung. Nah saudara, sang suami ini was-was. Kenapa? Dia cari di Google. Kalaupun orang itu punya golongan darah O negatif, lalu punya anak, kemungkinan anak itu cacatnya sangat besar, kemungkinan cacatnya itu tinggi sekali. Jadi dia berkata gini, Tuhan, kalaupun aku dikasih anak, aku minta anak yang sehat. Saya tanya buat saudara, bagi Tuhan memberikan anak, bisa nggak bagi Tuhan? Bisa. Karena bagi Tuhan membuka kandungan itu haknya miliknya Tuhan. Secara dunia medis rasanya mustahil. Secara dunia medis enggak mungkin. Saudara, dia cuma berdoa, Tuhan, dia cerita di Kersel, Tuhan aku berdoa golongan darah O negatif istriku bisa diubah Tuhan jadi golongan darah O positif. Kira-kira kalau Tuhan mau ubah bisa enggak saudara? Bisa.
Nanti yang golongan darah O bisa donor darah ya. Diubah. Dia terkejut saudara, kenapa saudara? Waktu dilakukan serangkaian tes darah ulang. Dulu beberapa waktu sebelum itu, Anda ingat tadi waktu dia nikah, golongan darahnya O negatif. Waktu diperiksa saudara, Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa. Yang negatif, Tuhan buat jadi O positif. Dan anaknya lahir sehat walafiat, kuat. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan mustahil. Yang setuju katakan. Tapi dia cerita gini, Pak, saya tahu Tuhan ubah saya duluan. Waktu saya tahu O negatif, dia berkata, saya udah khawatir Pak, berarti gak bisa nanti punya anak ini. Dia udah bilang sama istrinya, nanti berarti kita harus mengut anak lah. Nanti kita masa tua bisa jadi kita gak punya anak. Udah mikir sampai orang tua, padahal kawin juga. Nah, seringkali kekhawatiran membuat kita berpikir terlalu jauh sampai di sana. Padahal Tuhan bisa lakukan di tengah-tengah intervensi dengan caranya Tuhan. Dia bilang, saya ubah hidup saya Pak. Daripada saya khawatir Pak, saya hidup dalam kebenaran. Saya tahu kalau Tuhan pernah menolong Hana di Alkitab, maka Tuhan yang sama bisa menolong istri saya. Dan Tuhan membuktikan apa yang ditulis di Alkitab bukan cuma tulisan logos, dia tulisan firman yang menjadi sebuah kenyataan. Doa saya, jemaat di Tang City hari ini, kau lihat hari ini keadaan dunia yang tidak mudah, tapi kau selalu melihat tangan Tuhan yang bisa menyertai hidupmu. Apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin, yang tidak bisa akan jadi bisa. Yang setuju katakan yes. Saya ingin ajak saudara belajar sedikit tentang satu orang di perjanjian baru yang hari ini namanya Eutikus. Mari kita buka Alkitab kita. Apa yang terjadi dengan si Eutikus ini? Satu kali ketika saya membaca, merenungkan, suka membaca Alkitab, menarik namanya Eutikus. Jadi di perjanjian lama semuanya tuh, perjanjian baru semua akhirnya tuh us. Endang, us lah, Yugi, us lah. Nah ada satu nama yang menarik namanya Eutikus. Coba kita baca dulu ya. Ini anak muda yang menurut saya dalam sebuah kegerakan yang sedang terjadi di masa itu. Tetapi dia sempat jatuh, mati tapi dibangkitin lagi. Nah yuk kita baca dulu. Kisah Rasul pasal 20 saudara. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yuk kita belajar. Bagaimana menjadi pribadi yang terus mau berjalan dalam kebenaran. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. 1, 2, 3, go. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai apa saudara? Waduh saudara ini ibadahnya gak berhenti-berhenti. Waduh ini Paulus karena ini hari terakhir besok dia mau berangkat ke Miletus. Ini kota Troas, tempat perjumpaan terakhir dan kalau saudara membaca sejarahnya nanti dia gak akan pernah balik lagi ke kota itu. Nah Paulus ini seorang hamba Tuhan, rasul yang luar biasa memberkati kota-kota. Jadi hari itu dia bikin acara KPN lah kalau hari ini itu mungkin ya. Kingdom Prayer Night sampai malam saudara. Nah apa yang terjadi? Alkitab mencatat di ayat 8. 1, 2, 3. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Saudara orang kumpul di lantai atas. Saudara mereka nyalakan lampu, gak pakai lampu yang seperti ini, tentunya pakai lampu yang ada obornya, ada minyaknya. Dan ayat 9, yuk kita baca 1, 2, 3. Seorang muda bersama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Saudara ngeri juga ini orangnya. Di tengah-tengah ibadah, lagi ngumpul, orang lagi dengar firman, yes, amin, haleluya. Ini dia duduk di mana saudara? Jendela, untung gereja ini gak ada jendelanya. Saudara ini anak muda, notabene gak sopan, pendeta lagi khotbah, dia duduk di jendela. Dan karena Paulus ngomongnya kelamaan, pendeta kalau lagi ngomong susah di stop, susah dihentikan. Ini orang tiba-tiba gimana saudara? Jatuh. Nah saudara, apa yang terjadi waktu dia jatuh dan Alkitab berkata ia sudah mati. Kalau Alkitab berkata mati ya berarti dia betulan sudah mati. Ayat 10, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih, coba lihat, Alkitab sudah berkata ia sudah mati. Tapi Paulus berkata, 1, 2, 3 bilang, ia masih hidup. Orang lain ributin, nanti nguburnya di Bontek View atau di mana.
Taruh di mana itu? Pandang yang paling tahu tuh kuburan-kuburan terbaik di Tangerang. Taruh di mana? Semua orang lagi nangis ribut. Paulus berkata apa saudara? Shh, jangan ribut. Dia masih apa saudara? Hidup. Saudara, orang berkata ini Paulus kok kayaknya mau mulai gila saudara. Bukan gila. Tetapi ayat 11 mari baca. Setelah kembali duduk atas Paulus memecah-mecahkannya. Dan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing kemudian ia berangkat. Ayat 12 saya tanya orang ini mati atau hidup. Coba saudara baca. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nama Eutikus itu bagus sebenarnya alias namanya tuh untung. Kalau orang Surabaya mungkin sekarang namanya bejo. Lu mati hidup lagi kan namanya bejo saudara ya. Untunglah kalau orang Jawa Tengah ya. Tapi nama orang Yunani namanya Eutikus. Jadi kalau nama saudara namanya Eutikus itu sama kayak nama anak Surabaya namanya bejo. Nah saudara, Eutikus ini saudara, dia dibangkitkan oleh Paulus saat itu, waktu dia mati jatuh itu. Nah saudara, waktu saya merenungkan ayat ini saudara, Eutikus ini sebenarnya dia ada di dalam sebuah kegerakan yang besar. Mestinya dia bisa melihat kuasa doa yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya kenapa kok dia mesti mengalami masa-masa dia jatuh, mati. Untung yang khotbah Paulus. Coba kalau Mardanus, beda cerita saudara. Mati ya udah bawa pandang kirim ke Bontekview aja. Untung Paulus saudara. Kisah Eutikus yang dibangkitkan ketika terjatuh dalam kematiannya. Mengingatkan kita jangan pernah biarkan kebenaran yang saudara telah terima. Saya nggak tahu Eutikus ini mungkin anak muda yang dibawa sama papa mamanya. Dia bosen dengerin firman. Jangan jadikan ibadahmu, jangan jadikan pembacaan firmanmu cuma rutinitas. Jadikan kerinduan dan kedalaman hati untuk mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan saudara ke gereja cuma sekedar ya namanya juga orang Kristen, jangan itu. Saya nggak tahu Eutikus ini kenapa kok sampai duduk di jendela. Tetapi kalau dia bisa datang di tempat itu, saya percaya ada yang ngajak, entah temennya, tapi kemungkinan yang paling besar diajak sama orang tuanya. Dan kalau ini banyak anak-anak muda dengarkan, kalau engkau datang beribadah, jangan biarkan hatimu tuh kosong. Saya ulang ya. Kalau engkau beribadah, jangan biarkan pikiranmu tuh kosong. Tapi izinkan engkau datang dengan hati yang haus, hati yang rindu. Dan engkau selalu berkata, Tuhan kalau aku beribadah, isi aku dengan firman-Mu. Yang setuju katakan. Saudara Eutikus, dia membiarkan hidupnya. Hampir-hampir dia gak beruntung loh. Untung aja ada Paulus. Dia bisa bangkit kembali. Ada 3 pelajaran penting dari Eutikus dengan cepat. Pelajaran apa ya Pak yang hari ini saya pasti belajar supaya saya itu menjadi pribadi yang benar. Supaya doamu itu bisa mengubah sesuatu. Doamu itu bukan lahir karena saudara jabatan sesuatu. Tapi doamu bisa mengubah sesuatu karena kehidupan kita yang berdiri sebagai orang benar. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak pernah pilih kasih jemaat dengan pendeta, Tuhan gak pernah pilih kasih diaken dengan jemaat baru. Tapi orang yang berjalan dalam kebenaran, saya percaya begini, doanya bisa mengubah sesuatu. Nomor 1, perhatikan baik. Eutikus ini pernah gagal hidupnya, untung bisa bangkit. Kenapa saudara dia gagal? Karena dia biarkan dia ada posisi duduk yang salah. Orang lain di dalam, dia duduknya di mana saudara? Di jendela. Ini nomor 1 ya, perhatikan ya teman-teman semua ya. Ini masa-masa yang krusial. Saudara jangan biarkan hidupmu itu kadang di hadirat Tuhan. Kadang saudara hidupmu jauh dari hadirat Tuhan. Gak bisa. Saudara kalau Anda pengen menjadi pribadi yang benar, pastikan posisi dudukmu itu di dalam. Jangan di jendela. Karena perubahan diri yang benar, pasti akan membawa perubahan situasi dan kondisi dalam hidup ini. Saudara nggak bisa kita duduk itu di tengah-tengah. Saudara nggak bisa berdiri di antara 2 kapal, nggak bisa. Nggak bisa, kadang jahat, kadang baik. Kadang benar, kadang salah, nggak bisa. Hari-hari ini Tuhan mau kita ada semua saudara menjadi pribadi yang radikal, katakan radikal. Saudara nggak bisa hidupmu main-main. Saudara Nuh hidupnya mesti benar.
Sekalipun di tengah-tengah situasi orang-orang yang hidupnya tidak benar. Saudara, ini poin yang pertama yang Tuhan ingatkan. Ini hari-hari yang tidak mudah buat kita. Orang gampang diombang-ambingkan. Kalau saudara salah posisi duduk, saudara salah ambil sebuah keputusan, saudara bisa kelihatannya rajin loh di gereja. Kelihatannya ada. Tapi kenapa kok Pak saya gagal lagi. Jangan-jangan salah posisi duduk. Bukan posisi dudukmu di sini secara jasmani. Jangan-jangan salah posisi duduk rohanimu sama Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan gak bisa dipermainkan. Saudara, Tuhan tuh gak bisa dibohongin. Saya kemarin beberapa waktu lah, kira-kira sebulan atau sebulan setengah yang lalu, saya pergi ke Jogja. Dan waktu saya pergi di Jogja, saya ketemu seorang hamba Tuhan, lalu ngobrol, diajak makan sama dia, lalu si hamba Tuhan ini mulai cerita gini, Pak, kasihan loh Pak, teman-teman kita nih Pak, hamba-hamba Tuhan, di daerah maksud dia, di daerah. Ini sampai ada yang gak punya beras Pak. Ini pendeta gak punya beras. Saudara, waktu dia cerita itu saudara, saya dengerin gitu, sambil makan gitu. Saya nanya sama dia, Pak yang gak punya beras itu jemaat atau pendeta? Dia bilang siapa? Pendeta. Saya tanya, bener gak punya beras Pak? Bener. Sampai gak bisa makan Pak. Bener gak bisa makan. Saya pulang dari Jogja itu, saya sampai di rumah, saya ngomong sama anak-anak saya. Saya panggil waktu mereka mesbah keluarga. Saya bilang sama anak-anak saya, Papi dengar cerita yang tadi ya. Tapi Papi kasih tahu sebuah kebenaran. Papi kasih tahu ya, nanti kalau saudara membaca Mazmur 37, anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Tunggu gak ada yang amin sih? Saya ulang nih, ini ayatnya ada loh. Anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu hidupmu benar, Papi gak nyalain pendeta, Papi gak menghakimi siapa-siapa. Tapi bagi Papi, kalau sampai orang gak punya beras di rumah, sebuah pertanyaan besar. Kalau dia sudah berdoa, kenapa gak ada beras? Jangan-jangan salah posisi duduk. Jangan-jangan saudara kadang-kadang mengabdi kepada Tuhan, kadang-kadang saudara mengabdi kepada dunia. Tadi pagi saya waktu membaca SMA saudara, saya diingatkan Roma pasal 1 ayat 23. Ada banyak orang menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan duniawi. Saya mau beritahu buat saudara, kalau sampai hidupmu nih, ini saya mesti ngomong di atas mimbar ya. Kalau sampai hidupmu gak ada beras di rumah, saya tanya, bagi Tuhan menyediakan kebutuhan pokok, itu janji Tuhan ada gak saudara? Saya tanya, ada gak saudara? Ada loh, makan, minum, pakaian, Tuhan apa? Jaga. Punya mobil, punya iPhone, Tuhan gak janji loh ya. Kok gak ada yang amin? Tapi kalau makan, minum, pakaian, Tuhan bisa janji jaga gak saudara? Pasti. Sehingga kalau ada orang sampai gak bisa makan, pertanyaannya, coba introspeksi. Jangan-jangan saudara salah posisi Yang kita kejar bukan kemuliaan Tuhan, yang kita kejar adalah kemuliaan duniawi. Doa saya hari ini, dengarkan gini anak-anak muda, selama engkau hidup dalam kebenaran, dunia bisa bergoncang, market bisa tidak pasti, tapi selalu ada berkat Tuhan dalam hidupmu. Selalu ada cara Tuhan untuk menolongmu, ada berkat Tuhan buat anak cucumu, hidupmu akan terus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Percaya nanti ini, siapa anak ini anak muda? Nanti kamu gede ya, sampai masa tuamu, selama engkau hidup benar, kau gak akan pernah minta-minta makanan. Papamu bisa dipanggil Tuhan, tapi engkau hidup dalam kebenaran gak akan pernah minta-minta roti. Serius saudara, loh firmannya ada kok. Makanya saudara saya bilang anak-anak saya, kamu mesti hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Karena yang bisa kasih kamu makan itu Tuhan, bukan pekerjaanmu. Pekerjaan itu cuma alat, dia cuma tools yang bisa menolongmu. Nomor 1, jangan biarkan kita ada di posisi yang salah. Jadikan kemuliaan Tuhan segala-galanya buat kita. Saudara, jadikan Tuhan itu yang prioritas dalam hidup kita. Bangun pagi kucek mata, cari Tuhan. Kok gak ada yang amin sih? Saudara jangan tiktokan dulu lah. Jangan update status dulu lah. Mau makan fotonya lebih lama daripada doa makan. Saya bingung gitu ya. Foto cek doa makannya bisa lupa. Aneh manusia ini ya. Jangan duduk di posisi yang salah. Come on. Saudara, hari-hari ini kita mendengar Indonesia digonjang-ganjingkan semua itu kan korupsi ini. Lihat dunia ini kerusak.
Nanti saudara membaca ya Roma 1, karena itu tadi pagi saya baru baca SMA. Roma 1 ayat 23. Gara-gara orang menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan duniawi, hidup pikirannya tuh rusak, sak. Doa saya ke depan, dunia bisa semakin gelap. Tapi yang duduk di tempat ini adalah terang Tuhan untuk menyinari tengah dunia yang gelap. Dan itulah saudara dan saya yang siap dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan, tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih keras lagi buat Allah kita. Katakan amin. Nomor dua. Apa sih pelajaran dari Eutikus, saudara? Eutikus ini saudara di tengah-tengah orang lagi berapi-api. Di tengah-tengah orang sedang ada dalam kegelapan. Kegerakan yang besar, tapi Eutikus ini membiarkan rohnya padam. Saudara jangan pernah biarkan rohmu itu padam. Seringkali orang tuh tanya gini, kenapa burn out? Ya habis gak ada yang muji sih. Masih mau jadi WL gak kalau gak ada yang muji? Kamu karena kan gak enak sama saya kalau bilang enggak kan. Loh gak gampang loh saudara. Saudara melakukan sesuatu itu kadang-kadang kekuatan kita itu kan kita ngandelin orang. Kamu puji saya dong. Kamu hormati saya dong. Pertanyaan sederhana. Kalau saudara nggak ada yang menghormati. Saudara nggak ada yang tepuk tangan buat saudara. Masihkah rohmu itu menyala-nyala bagi Tuhan? Kekuatanmu itu ada di dalam roh. Badan kita ini saudara satu kali pasti akan binasa. Betul enggak saudara? Tubuhmu ini tubuh yang 1.0, yang pasti rusak. Makanya saudara sekuat-kuatnya orang binaragawan sekalipun umur 80, 90 pasti jadi peot. Giginya tinggal. Mau secakep-cakepnya, sekeren-kerennya, semuanya akan hilang pada masanya. Karena badan kita 1.0 pasti rusak. Kita cuma bisa jaga aja, tapi semuanya pasti menuju decline, kemunduran. Tapi kalau roh, itu yang akan Tuhan jaga dan bawa kita sampai ketemu dengan Bapa di sorga. Makanya nanti tubuh kita semua diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Dan saudara tahukah kita bahwa dalam hidup ini peperangan saudara itu bukan melawan darah dan daging. Efesus pasal 6 jelas berkata peperanganmu melawan apa saudara? Penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Saya pernah berpikir, saya sampai cari di Google, berapa banyak sih jumlah setan? Pernah ada gak iseng nyari gitu saudara? Berapa banyak sih jumlah setan di dunia ini gitu loh. Pengen tahu gitu loh. Pernah gak Yuki nyari itu kah? Gak pernah kepikiran ya? Saya kepikiran aja, saya pengen tahu. Kenapa kok banyak orang jahat? Kenapa ada banyak orang korupsi? Kenapa ada banyak orang selingkuh? Setan tuh berapa banyak sih? Waktu saya nyari gak ada jawabannya sih. Karena gak ada satupun orang yang bisa mendefinisikan jumlahnya setan. Lalu ada beberapa satiran ayat-ayat dipakai. Lalu menjelaskan kira-kira banyaknya setan itu jumlahnya berapa banyak. Tapi nggak disebut amount-nya, tapi kira-kira besarannya. Saya cukup seru sih. Saudara Alkitab pernah menulis gini, kalau satu orang itu minimal disertai satu malaikat. Satu anak kecil itu ada satu malaikat yang menyertai. Anggaplah di dunia ini ada 8 miliar orang. Minimal ada berapa saudara? 8 miliar malaikat. Ini semua asumsi aja, bukan kebenaran. Saudara jangan catat ini sebuah kebenaran ya. Ini bukan kebenaran, cuma hitung-hitungan matematika aja. Nah saudara bayangkan, kata Alkitab malaikat itu jumlahnya berlaksa-laksa. Berarti apa? Saya nggak tahu bisa puluhan miliar, bisa 20, 30, 40 miliar. Lalu saudara bayangkan yang jatuh bersama Lucifer, malaikat itu ditarik berapa banyak saudara? Sepertiga, jebret ditarik. Saya ngebayangin, kalau jumlahnya misalnya ada 8 miliar malaikat yang baik saudara. Minimal kalau itu ditarik sama-sama, setan itu jumlahnya juga miliaran loh saudara. Pantesan banyak orang hidupnya juga jadi jahat. Makanya Tuhan berkata gini, hati-hati peperanganmu itu bukan dengan darah dan daging. Karena yang darah dan daging ini saudara bisa dikendalikan selama dia rohnya mau berbalik kepada Tuhan. Saudara bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan rohani di hari-hari ini? Saudara Daniel perlu nunggu 21 hari doanya dijawab Tuhan. Karena ada kuasa kegelapan yang cegat doanya di udara. Maka nomor 2 penting sekali. Bangkitkan rohmu dalam hidup kita. Anda dan saya perlu saudara hidup bertekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara nanti saudara bisa membaca 2 Tawarik 12 ayat 14. Kenapa Rehabeam? Kemarin saya bagi sharing sama anak-anak saya.
17 tahun memerintah, cuma 3 tahun sukses. 14 tahun gagal total. Jelas sekali 2 Tawarik 12 ayat 14 berkata, karena Rehabeam tidak tekun mencari Tuhan. Jangan biarkan rohmu padam dengan keadaan-keadaan. Jangan biarkan rohmu itu kalah. Karena setan tuh paling senang kalau lihat rohmu itu enggak lagi glory. Setan senang sekali kalau rohmu itu burn out. Makanya waktu saudara Elia itu burn out saudara. Tuhan tuh tunggu dikasih makan. Kenapa saudara? Karena Tuhan peduli. Daripada dia membinasakan Isabel. Kalau ini saudara enggak bangkit kembali. Maka enggak ada cerita panjang lagi di Alkitab. Jangan biarkan rohmu itu burn out. Pak, saya pengen rest bentar, boleh rest, tapi jangan rest in peace. Ada banyak orang Kristen rest in peace, udahlah gak usah gereja-gerejaan lagi, udahlah begini aja, gak usah kasar-kasaran lagi, udahlah, gak ada pelayanan-pelayanan lagi, udahlah. Jangan biarkan itu. Dan saya kasih bocorannya sedikit ya, karena ceritanya tuh panjang. Elia dikasih tugas Tuhan tuh 3. Suruh mengurapi Hazael, Yehu mengurapi Elisa. Tapi karena rohnya burn out, waktunya selesai. Dari 3 tugas, cuma sepertiga tugas yang bisa dilakukan. Orang-orang yang tidak pernah membiarkan rohnya menyala-nyala. Waktumu itu tetap jalan. Saudara di sini pun waktumu tetap jalan. Saudara nggak ngapa-ngapain, waktumu juga tetap jalan. Anda nggak ke gereja, waktumu juga tetap. Anda rajin beribadah cari Tuhan, waktumu juga tetap. Tapi perbedaannya, orang yang burn out, dia nggak akan pernah melihat hasil akhir yang luar biasa. Elia, nabi besar, cuma 1/3. 2/3-nya gagal. Nanti yang 2/3-nya dilanjutin lagi sama Elisa. Doa saya hari ini yang duduk di tempat ini. Roh kita terus bisa menyala-nyala bersama-sama dengan Tuhan. Kalahkan setan. Jangan pernah buka pintu buat dia. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Terus fokus dong. Eutikus nih kehilangan fokus saking panasnya. Kan belum ada AC kan? Belum ada kipas angin. Dia nggak lagi fokus. Tetaplah beriman atas dasar firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah biarkan fondasi rohanimu dirusak sama setan. Sebelum Tuhan merusak sebuah pernikahan, dia rusak selalu saudara kehidupan rohanimu. Sebelum dia rusak bisnismu, dia selalu rusak kehidupan rohanimu. Jangan biarkan kehidupan rohanimu dirusak oleh setan. Teruslah fokus dan tetap beriman atas dasar firman Tuhan. Saya berdoa gini, setiap hari saya baca SMA itu banyak hal yang baru yang Tuhan tuh kasih tahu gitu. Tuhan ajarin lagi, oh ini loh. Dengan cara yang berbeda. Dan saya tahu betapa bahagianya kita kalau saudara dan saya berjalan dengan roh hikmat dan roh wahyu. Bahkan di tengah-tengah masa sukar, banyak orang bingung mau ngapain. Banyak orang gak tahu harus berbuat apa. Mau cari jodoh, siapa jodohnya? Nanti mau kerja apa? Mau kuliah, masuk jurusan apa? Orang bingung banget, karena ada banyak pilihan di depan kita. Doa saya, orang yang dasarnya firman Tuhan, dia serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Dan tahukah saudara, Alkitab berkata, kitab Amsal, serahkanlah perbuatanmu ke dalam tangan Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Loh kok bisa Pak? Iya. Karena dia melakukan semua perbuatannya dasarnya adalah firman. Dia bukan cuma ikut-ikutan, tapi semua yang dia kerjakan dasarnya adalah firman. Cari kerja bukan cuma sekedar gaji yang lebih tinggi, tapi dia tahu Tuhan mau bicara apa waktu pindah kerjaan. Aku mau dapat jodoh itu bukan sekedar karena udah lama jomblo, enggak begitu. Kenapa kok aku perlu punya pasangan hidup? Kenapa? Why? Dia punya alasan, semuanya dasarnya firman Tuhan. Dan dengarkan baik, kalau yang semuanya datang dari firman Tuhan, akhirnya pasti mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu, saudara. Seorang hamba Tuhan, anonim, dia berkata, prayer, turn our eyes from problem to the one who is greater than every problem. Waktu saudara dan saya berdoa, matamu itu sedang beralih kepada Tuhan yang bisa mengatasi semua persoalan. Gak ada persoalan yang gak bisa diatasi sama Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah cerita Alkitab yang menarik ini. Coba saudara buka dulu ya. Ini benar-benar ayat yang terakhir sebelum kita nanti doa. 2 Raja-Raja pasal 19. Saya waktu baca ini saudara, hati saya gak tahu kenapa berkobar-kobar dengan judul kuasa doa yang mengubahkan. 2 Raja-Raja
pasal 19. Pasal 19 ayat 35. Dua Raja-Raja, Saudara. Dua Raja-Raja 19. Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Nah, Saudara, waktu saya membaca ayat ini, Saudara, kamu bisa siapin lagu Tak Terbatas Kuasamu. Ikutin itu ya. Saudara, satu kali Saudara, Yerusalem di zaman Raja Hizkia itu dikepung sama Sanherib. Saudara, waktu Yerusalem ini dikepung, Saudara. Saudara, ini enggak main-main. Dikepung sama satu negara adidaya. Dan diutuslah sama Sanherib seorang juru minuman. Saudara, kalau nanti Anda membaca ya, juru minumannya songongnya bukan main. Dia berdiri di depan orang-orang Yerusalem berkata gini, siapa Tuhan lu? Ini kalau bahasanya sekarang. Siapa Tuhan lu? Kita ini. Ini sekarang negara adidaya. Mana ada negara bisa ngalahin kita? Saudara, dia koar-koar pakai bahasanya dia. Sampai seorang perwakilan atau utusan daripada Hizkia. Dia berkata gini, bisa gak kamu pakai bahasa negaramu aja? Kita tahu kak, kita ngobrol pakai bahasamu. Supaya kamu jangan membuat rakyatku tuh jadi kecil hati. Digituin makinan songong, saudara. Dia berkata gini, kalau aku kasih kamu 2000 kereta. Mana ada penunggangnya. Udahlah, kamu nyerah aja. Saudara, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah semua hal yang rasanya tertekan. Saya waktu baca ini, Hizkia, kata Alkitab, dia mencari Tuhan. Gak main-main ya, gak main-main. Dia cari Tuhan. Di tengah-tengah sebuah kemustahilan. Ngelawan itu Sanherib pasti gak mungkin. Pasti mati, pasti kalah. Kalau mau adu perang pasti mati. Dia teriak, Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Dengar gini ya. Di tengah-tengah keterpurukan dunia di hari-hari ini. Pertolonganmu bukan datang dari manusia. Dia gak cari bantuan, bala bantuan dari siapa gitu enggak. Dia doa sama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Hizkia dia rendahkan dirinya. Dia berjalan dalam kebenaran. Dua Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 35 sampai 37. Baca yuk. WL bisa nanya. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Baca ya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Sebentar ya. Ini menarik buat saya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Saya waktu baca itu cek aja. Tuhan tuh ingetin saya gini. Kamu lihat ya. Ini malaikat Tuhan bukan keluar cuma sekali loh. Petrus, nanti kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 4. Petrus itu pernah dipenjara. Di dalam 2 penjagaan, 2 double gardan. Malaikat Tuhan menyelamatkan dia. Rantainya putus dan bisa keluar sampai Petrus berkata, ini gue halusinasi dah. Enggak. Ini benar-benar lepas. Kali ini Tuhan mau kalangin. Kalau engkau gak sanggup, Tuhan akan turun tangan. Doa Hizkia dijawab dengan caranya Tuhan. Lanjutkan saudara. Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. 37 lihat. Akhirnya Sanherib mati oleh siapa? Bukan di tangan Hizkia loh. Saudara jangan main-main dengan doa orang benar. Ayat 37 baca dengan suara keras. Pada satu kali ketika sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya. Maka Adrimelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan. Saudara waktu saya membaca ini kan cerita satu pasal kan. Saya langsung bilang, Tuhan, ini benar-benar doa yang mengubahkan banget tuh. Ini bukan cuma cerita dongeng. Tapi kalau Tuhan mau, dia bisa lakukan apa saja yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini kesaksian yang terakhir saudara. Ada satu orang di Kersel. Banyak kesaksian di Kersel yang saya angkat. Karena baguslah ikut Kersel saudara. Ada banyak cerita-cerita yang saya gak pernah dengar dan saya bisa dengar. Satu kali di Kersel itu ada seorang anak, dia punya anak nih orang. Itu umur setahun kira-kira, belum sampai setahun lah, 4 bulan atau apa, itu sakit
tenggorokan, radang, batuk, pilek yang sangat luar biasa. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit Siloam di Lipo, Karawaci, diperiksa sama dokter anak, tek. Waktu diperiksa, saudara, dokter anaknya langsung bilang, ini radang. Kalau radangnya sih nggak apa-apa, bisa disembuhin banyak obatnya. Tapi dokter anaknya langsung bilang gini, langsung to the point. Pak, ini anakmu, kalau aku lihat, kok kayaknya enggak, kan anaknya belum bisa ngomong. Itu enggak ada pembatas lidah di langit-langitnya. Saya enggak tahu istilah kedokterannya apalah gitu dia sebut. Sehingga dokter anak langsung bilang, ini kemungkinan Pak, anak Bapak enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong. Wah, kalau saudara jadi orang tua digituin, kira-kira saudara takut enggak saudara? Aduh, bener. Dok, periksa lagi. Coba bener Pak, enggak ada. Wah, pulang itu langsung sedih saudara, gundah gulana. Waktu dia pulang, dia bilang gini, sempat suara-suara setan berkata, nanti anakmu akan cacat seumur hidup. Kamu akan punya anak yang gak bisa ngomong. Kamu akan jadi orang tua yang menderita. Wah, dia nangis, istrinya nangis, dia bingung gimana. Second opinion, dokter lain, periksa. Dokter anak bilang gini, spesialis anak. Betul ya, gak ada Pak. Jadi kemungkinannya Pak, kemungkinan besar anak Bapak gak bisa ngomong. Saudara sudah hampir berapa 3 atau berapa opinion gitu, dia pulang sampai rumah. Tiba-tiba firman Tuhan datang dalam hidupnya. Bukankah Tuhan itu Yehova Rafa? Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan yang bisa membuat apa saja yang tidak ada menjadi ada. Dia berdiri sebagai orang benar, bukan berdiri sebagai orang yang khawatir. Dia berkata gini, Tuhan ini anak dari datang daripadamu. Bagi Tuhan tidak ada yang terbatas. Manusia bisa membatasi, tapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Dia doain anaknya tiap hari. Tanpa terasa, pokoknya tiap hari dia doain aja. Semua pikiran negatif dia tolak. Sampai di usia 1 tahun, dia terkejut. Karena anaknya mulai belajar ngomong. Waktu anaknya mulai belajar ngomong, panggil apa. Dia berharap, ya coba ngomong terusin. Dan anaknya sampai hari ini saudara, sudah cukup besar dan dia melayani di sekolah minggu di WTC Pusat dalam keadaan yang betul-betul bisa bicara normal. Tuhan yang membuat itu. Dan waktu diperiksa betulan lagi ketika dia sudah agak besar, yang tadi katanya pembatas langit-langitnya memang gak ada, didapati sekarang bisa muncul dan ada lagi. Saya nggak tahu, itu pasti Tuhan yang melakukannya. Doa yang sama hari ini, apa yang tidak mungkin Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara, masa depan saudara, pekerjaan saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, mustahil bagi itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat. Bawa yuk pergumulan kita hari ini. Apapun itu ketakutanmu, apapun itu kegalauanmu, jangan pernah gentar. Jadilah orang benar. Angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu Tuhan. Shikana rata kaya naya, rata kaya sando. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa doa, yes, sempurna. Amin. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Yes. Bukan karena kekuatan kami. Ketika kami berdoa, siap-siaplah sekali lagi. Serukan.
kerinduanmu. Bagi Tuhan dia bisa. Selama hidupmu mau berubah, jalan terus dalam kebenaran. Yes. Amin. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, ketika aku berdoa, ketika aku berdoa, sekali lagi, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Yeah. Mari angkat tanganmu, pulanglah, jalan dalam kebenaran. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Kau akan lihat pulang, ketika kau berdoa, ada kuasa doa yang bisa mengubahkan sesuatu. Pintu bisa tertutup, tapi Tuhan bisa buka. Dokter bisa berkata, tidak mungkin disembuhkan, tapi Tuhan bisa berkata, ini bisa sembuh. Orang lain berkata, ini mati, tapi Paulus berkata, ini hidup. Percayalah dengan firman Tuhan. Jangan ributkan, jangan dengarkan apa kata dunia. Jalan terus dalam firman Tuhan. Pulanglah, maka berkat yang berasal dari Allah Bapa di sorga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama Roh Kudus akan memberkati hidup saudara mulai sekarang hari ini, bahkan terus sampai selama-lamanya. Dan kau akan lihat kuasa doa akan mengubahkan apa saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.